Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat dikumpulkan dalam acara kita yakni Tahrif Ramadan online bersama Ustadz Sani bin Husain. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri idolan kita, uswatun hasanah kita. Siapa dia, siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sore hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Saudara Hasan Albana. Kepada Saudara Hasan Albana, kami persilakan. Saudara Hasan, di mana Saudara Hasan? Baik teman-teman, kita masih menunggu Saudara Hasan Albana. Insya Allah sebentar lagi Saudara Hasan Albana akan bergabung di live kita insya Allah. Ya, Saudara Hasan silakan. Silakan Saudara Hasan, dimulai. Alex.
Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya sama-sama mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan tauji Tahrib Ramadan online yang sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Sani bin Husain. Kepada Ustadz Sani bin Husain, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahilladzi haqqan mutlaqallahu dzul jalali wal ikram. Alaihi salatu wassalam lin nabiyil kiram Muhammadan tasliman katsira wa alihi wa man ittaba'ahu fil izzil islam wal muslimin wa sayakunu biruhil jadid inda kulli zaman awil makan. Qad aflaha hizbullah fil iltizam al iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal asatiz dan anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, barangkali sebagian besar semua di rumah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kita semua dapat berkumpul bersama keluarga pada sore hari yang berbahagia ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberkahi kita semua, dan segera cobaan yang kita lewati ini segera berlalu dan kita semua keluar dari cobaan ini dengan nilai yang tinggi, dengan kesabaran yang baik, dan tentu dengan kebaikan yang kita peroleh selama ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Juga kita doakan keluarga beliau, zuriat beliau, para sahabat beliau, pejuang risalah beliau, dan akhirnya pada kita yang berhadir secara online dalam majelis ini. Seraya kita ini berdoa mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau hingga akhir hayat kita. Tidak lupa kita mendoakan bangsa kita, negara kita ini, wabil khusus kota Samarinda. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, kita semua diberikan kesehatan, orang-orang tua kita, dan jika kebetulan ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melewatkan kita dari ujian ini dengan kebaikan, dan mudah-mudahan apapun yang nanti akan kita hadapi bernilai kesabaran dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Ramadan itu adalah satu bulan yang sangat mulia. Begitu mulianya bulan Ramadan ini disebabkan karena di dalam bulan Ramadan itu ada suatu perintah, suatu ibadah. Yang ibadah ini ibadah yang sangat khas. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajasibi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajazibihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran. Anak-anakku sekalian, puasa ini paling sedikit hikmahnya 3K. Jadi ingat baik-baik 3K. K yang pertama kewajiban. Yang namanya kewajiban itu adalah hal yang harus kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam suratul Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang sebelum kita. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi hikmah puasa yang pertama itu kewajiban. Ustadz, bolehkah kita nggak puasa? Nggak boleh.
Ustaz, ada orang tidak puasa. Yang tidak puasa itu disebabkan karena ada satu hambatan. Jika Anda sehat, tidak ada halangan, maka Anda tidak boleh tidak berpuasa, karena ini kewajiban. Jikapun tidak berpuasa di hari itu, karena sakit, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Jika dia dalam kondisi dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti hari yang lain. Jika ada orang tua uzur, sakit keras, dan jika dia berpuasa akan memperburuk kondisi fisiknya, maka dia membayar fidyah. Jadi orang harus berpuasa. Jika tak mampu berpuasa, dia harus ganti hari yang lain. Jika tak mampu lagi berpuasa karena penyakit yang menahun, karena fisik yang begitu lemah, yang dikhawatirkan kalau dia puasa akan fatal fisiknya, maka dia pun tetap mengeluarkan fidyah. Jadi anak-anakku, puasa ini yang pertama kewajiban. Apalagi anak-anakku sekalian sudah SMP. Maka sebagian besar kita sudah balik, harus melaksanakan puasa. Yang pertama adalah kewajiban. Yang kedua adalah kasih sayang. Puasa ini kasih sayang Allah. Karena begini anak-anakku, di tubuh Anda semua itu saat ini sedang terjadi pertempuran antara maknawiyah dan nafsu jasadiyah. Nafsu jasadiyah itu nafsu makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian maknawiyah itu adalah hati kita. Nah, jadi kekuatan hati kita. Dan iman itu letaknya di maknawiyah, di hati kita. Maka anak-anakku sekalian, hati dan maknawi dan jasadi ini bertempur. Sehingga suatu kali fisik kita ini memang harus kita kendalikan. Makanya perhatikan kalau puasa itu. Kadang-kadang perut Anda semua teriak itu. Laparnya ikan bakar berjajar sepanjang jalan. Tapi hati bilang jangan. Karena Anda masih puasa. Mungkin juga anak-anakku pernah mengalami suatu saat perut itu berteriak, wah es teler spesial. Es teler zaman Ustadz itu favorit untuk buka puasa. Dan siapa yang gak ngiler lihat es teler waktu kita puasa siang hari. Tapi apa yang menyebabkan kita tidak berbuka puasa di siang hari? Karena kita semua meyakini puasa ini merupakan kasih sayang dari Allah untuk bahan bagi kita manusia ini mengendalikan diri. Siapa yang gak bisa mengendalikan perutnya, pasti gak bisa mengendalikan yang lain. Yakin dah itu. Jadi puasa ini mengajari kita cara mengerem diri kita sendiri. Sanggup gak kita gak makan, gak minum, atau melakukan hal yang lain yang membatalkan puasa sampai sore hari. Anak-anakku sekalian, ada banyak hal yang harus kita boleh lakukan di saat puasa. Sebagian memang membatalkan puasa secara langsung, tapi sebagian membatalkan pahalanya. Jadi kata Nabi, kita cuma dapat lapar dan dahaga. Yang membatalkan puasa itu saya tidak perlu jelaskan panjang-panjang karena guru-guru kita sudah mengajarkan. Yang makan, yang minum dengan sengaja, dan lain sebagainya. Tapi kalau Ustadz, kalau makan nggak sengaja, batal nggak? Jawabannya nggak. Asal betul-betul nggak sengaja. Bis makan nasi 2 bakul, es kelapa muda, itu sadar, waduh, puasa sekalinya. Itu nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi besok lupa lagi, berarti itu akal-akalan kita. Makanya Tuhan nggak bisa dibohongi. Mungkin orang nggak tahu kalian nggak puasa, tapi Allah pasti tahu. Allah tahu kalau kita sembunyi di mobil minum air. Allah tahu kita berenang di kolam sambil nyelam, sambil ngelelep minum air. Allah tahu kita wudhu sambil nelan air. Allah tahu kita makan semangka di kamar kita. Allah tahu kita buka minuman bersoda saat tidak ada orang.
Allah tahu kita potong hamparan tatak tipis di kulkas. Allah tahu kita ambil 2 butir kelengkeng. Allah semua tahu. Jadi jangan main-main masalah puasa, nak. Puasa ini ibadah yang betul-betul menguji disiplin dan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi K yang pertama, puasa itu kewajiban. K yang kedua, kasih sayang. Soalnya gini, nak, kalau nafsu kita ini nggak bisa dikendalikan, kita hancur lebur, nak. Orang banyak hancur gara-gara nggak bisa mengendalikan nafsu, ya kan? Jadi Allah kemudian membuat satu ritual ibadah setiap tahun 1 bulan yang namanya ibadah puasa, supaya manusia ini punya kemampuan. Kita ini di training latihan sebulan nahani nafsu. Kalau sukses, mudah-mudahan kita nanti mudah meniti jalan menjadi orang bertakwa. Jadi ngelihat orang puasa itu, kita menyadari, wah terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajari kami bagaimana caranya kami menahan diri kami. Karena kalau kami nggak bisa menahan diri kami, maka hancurlah seluruh kehidupan kami. Kewajiban. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, puasa itu keberkahan. Nah, ingat rumusannya. Kewajiban, kasih sayang, keberkahan. Puasa ini diturunkan sebagai berkah, nak. Kita ini dibandingkan dengan umat terdahulu jauh. Nabi Adam alaihissalam itu dalam Sahih Bukhari tingginya 60 ziro, nah. 60 ziro itu, 1 ziro itu 50 cm kurang sedikit. Jadi kira-kira tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Tingginya 30 meter itu. Kita kalau dari Cordoba ini ke Pasar Pagi tinggal 3 langkah aja. 4 langkah cemplung Sungai Makam. Coba lihat. Orang coba tebak. Orang paling tinggi di dunia sekarang di mana? Kalau tahun lalu di Cina emang. Sekarang orang paling tinggi di dunia bukan di Cina. Tapi orang paling tinggi di dunia sekarang adalah di Turki. Tingginya 2,4 meter. Mau 2,5 meter itu. Itu kalau masuk pintu itu nyangkut lehernya. Tingginya. Kita kalau lihat orang tinggi hampir 2,5 meter itu rasa paling tinggi. Tapi dibandingkan Nabi Adam, mana ada. Nabi Adam 30 meter. Bandingkan dengan Nabi Adam. Tulang belikat Nabi Adam dengan dagunya itu 3,1 meter. Jadi orang paling tinggi di dunia sekarang di Turki itu segini aja. Dibandingkan Nabi Adam segini aja. Sebentar Nabi Adam batuk terlempar itu orang. Tingginya. Makannya dulu banyak. Dibandingkan umur. Minta ampun kita. Kita ini 100 tahun sudah batuk-batuk nak kayak. Dulu Nabi Adam ratusan tahun. Umurnya panjang-panjang. Ibadahnya. Coba perhatikan dalam kitab Dardir itu. Waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kan awalnya diperintah 50 waktu. Kemudian minta keringanan jadi 5 waktu. Itu yang menyarankan kan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Sebab karena umat terdahulu itu pernah melakukan ibadah yang sangat panjang. Bandingkan kita. Kita ini umat akhir zaman. Udah kecil-kecil. Ya, umurnya 100 tahun depol dah. Lewat bonus. Nah jika tidak ada Ramadan, maka kita nggak bisa bersaing dengan umat terdahulu. Allah mengirimkan begitu banyak kemuliaan pada umat akhir zaman. Yang pertama nabinya nabi paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kitab suci Al-Quran yang merangkum semua kitab yang pernah turun dan paling paripurna. Walaupun kitab lain juga paripurna, tapi ini kitabnya sifatnya simultan. Seluruhnya. Kalau kitab-kitab terdahulu untuk kaum tertentu, ya, untuk nabi tertentu, tapi Al-Quran untuk seluruh alam. Dan nabi yang paling pantas itulah nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan. Bayangkan coba. Semalam aja. Jadi kalau ada orang ngantuk-ngantuk siang, jangan-jangan dia iktikaf tuh, nggak apa-apa. Yang penting betul-betul iktikaf, nggak main game. Anak-anakku juga jangan salah paham. Nanti tidur-tidur siang dibangunin orang tuanya ibadah nggak mau. Pak, ini nih saya sedang ibadah nih. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah.
Cara berpikirnya jangan gitu nak. Orang puasa kecapean tidur aja ibadah, apalagi dia bangun, apalagi bantu orang tua, apalagi baca Quran dan lain sebagainya. Mentang-mentang bau mulut orang puasa kasturi jadi nggak gosok gigi. Bukan gitu cara berpikirnya. Mulut bau aja seperti kasturi, apalagi sikat gigi itu habis sahur tuh bagus tuh bersihin. Jadi kalau jadi imam atau lain sebagainya atau jadi ngomong dengan teman, nah kita lebih terjaga. Jadi puasa itu adalah keberkahan, berkah untuk kita. Jadi kalau kita nggak puasa nak, kita nggak akan dapat keberkahan dari bulan yang penuh berkah ini. Usahakan berpuasa. Bahkan adik-adik kita udah dilatih berpuasa. Tentu pada tingkatan umur tertentu. Berkah itu ada 3 nak. Berkah itu yang pertama adalah ziyadatun qayyimah, tambah nilai nak. Jadi kalau kita bertambah nilai itu berkah. Yang kedua ziyadatun muti'an, bertambah dekat. Yang ketiga ziyadatul khair, bertambah amal. Jadi bulan Ramadan harusnya bertambah 3. Bertambah nilai ketakwaan kita, bertambah kedekatan kita dengan Allah, bertambah amalan kita dengan Allah. Makanya puasa ini banyak ibadahnya. Ditambah ibadahnya, baca Qur'annya makin kenceng. Ya kan? Kemudian tarawihnya makin semangat. Bangunnya aja beda. Biasanya kalau bulan Ramadan bangunnya jam 5. Nah ini di bulan Ramadan jam 3 udah bunyi wajan dan panci. Kita memanfaatkan bulan ini sebagai sarana berkahan. Nah terus begini, Ustadz, kalau begitu mengenai puasa ini hukumnya apa? Ya jelas wajib. Puasa ini hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Orang Islam apa orang beriman Ustaz? Iya. Ada orang Islam tidak puasa, imannya belum memadai. Jadi itu bedanya. Nah. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah sekarang kita masuk masalah rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Inna a'malu binniyat. Maka segala perbuatan aja ada niatnya, apalagi ibadah. Maka hendaklah dia berniat. Malami yujmi' siyam qabla al-fajri falasyama lahu. Barang siapa yang tidak membulatkan niatnya untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dianjurkan kalian berniat sebelum fajar. Ustadz malamnya? Boleh. Ustadz, bagaimana kita berniat pada sahur? Bagus. Yang penting batasnya tadi. Sebelum berpuasa. Usahakan berniat. Jadi berniat ini nak, jangan sampai luput. Di masjid-masjid kita kalau masih kondisi normal biasanya dibimbing niatnya. Nah kalau kita sekarang kondisi ibadah di rumah karena wabah ini, maka berniatlah bersama keluarga. Kalau tidak hafal, rame-rame. Kalau hafal sendiri. Berniat berpuasa. Yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam tanda kutip, terbenamnya matahari ini ketika azan maghrib berkumandang. Maka dalam surah Al-Baqarah 187 jelas apa yang dilarang, makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi sejak kapan? Dalam surah Al-Baqarah 187, sejak perbedaan antara batas benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi anak-anakku sekalian, itulah rukun puasa. Berniat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, ijma ulama memutuskan bahwa seorang muslim yang berakal, sudah balik, sehat, mukim, diwajibkan puasa. Saya ulang ya. Pertama, muslim. Jelaslah orang Islam. Orang Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Jadi
anak-anak itu bayi ya udah puasa, balita ya. Ustaz, tapi adik saya ada 3 tahun mau ikut puasa, kasih puasa setengah hari. Oh, adakah puasa setengah hari Ustaz? Ya enggak ada. Puasa itu 1 hari. Tapi untuk adik-adik kita dilatih saja, itu puasa latihan namanya. Puasa latihan. Ustaz, adakah adikku itu buka puasa siang hari Ustaz? Puasa apa itu? Memang enggak ada. Itu hanya puasa latihan. Saya ulangi lagi, muslim ya, berakal, balik ini sudah dewasa. Yang perempuan sudah datang bulan. Yang laki-laki sudah mimpi yang macam-macam. Tahu buahnya. Yang keempat, sehat. Karena kalau nggak sehat, bisa nggak puasa nak. Tapi diganti hari yang lain. Tapi sakitnya jangan dibuat-buat. Aduh, aku pusing. Tidak puasa. Besok pusing lagi. Besok pusing lagi. Besok pusing lagi. 30 hari nggak puasa. Sakit dibuat-buat nak kayak. Jadi sehat. Mukim tidak musafir. Kenapa Ustaz tidak musafir? Karena musafir boleh tidak berpuasa nak. Musafir tidak boleh dalam perjalanan yang panjang. Jangan musafir dari sini ke pasar pagi, air hitam ke pasar pagi musafir. Minum es kelapa muda tengah jalan itu bukan musafir nak kayak. Haus itu narannya. Jadi muslim berakal, balik, sehat, mukim, maka diwajibkan berpuasa. Ustadz, bagi ibu-ibu bagaimana Ustadz kalau haid? Ya enggak puasa. Jangankan puasa, sholat juga enggak. Jadi orang yang, tapi bedanya bagi ibu-ibu yang haid, ya harus ganti hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Termasuk nifas. Nah, anak-anakku sekalian, adakah Ustadz orang yang yang puasanya terhalang atau gimana, yang tidak diwajibkan puasa? Yang pertama, orang kafir dan orang gila. Dalam fikih sunnah ini, orang kafir dan orang gila. Jadi, rufi'al qalamu an thalasah. Pena catatan perbuatan itu diangkat dari 3 orang. Ya. An majnun hatta yafiq. Orang gila hingga dia normal. Wa an na'im hatta yastaqir. Orang tidur hingga dia bangun. Kemudian wa as-sabiyyin hatta yahlim. Anak kecil hingga dia bermimpi, maksudnya balik. Tapi jangan atas dasar ini kemudian wah itu tidur terus. Jadi saya yakin subuh itu pasti bangun. Cuma masalahnya kita tidur lagi. Jadi aku pokoknya enggak berdosa Ustaz, enggak bangun sholat subuh, pasti bangun insyaallah. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang membuat kita sulit bangun. Itu tetap kena dosa. Yang kedua, siapa orang yang tidak wajib berpuasa adalah anak-anak sebelum dia balik. Jadi anak-anak sebelum dia balik. Maka anak-anakku sekalian, ada lagi ke Ustadz, Ibnu Abbas berkata, orang tua renta diperbolehkan tidak berpuasa. Tetapi dia harus memberi makan 1 orang miskin setiap hari dan tidak perlu mengqadha. Jadi kalau sudah orang tua, fisik lemah, mungkin berjalan juga susah, kalau dia berpuasa fisiknya makin parah, maka untuk orang tua yang tidak mampu berpuasa, dia cukup membayar fidyah. Tentu bukan fidyahnya, bisa dibantu dengan anaknya atau keturunannya. Maka anak-anakku sekalian, puasa ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, kejujuran. Anda harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mengetahui. Mungkin orang tua kita bisa bohongi, mungkin guru kita bisa kelabui, mungkin teman-teman kita bisa hindari pengetahuan dan penglihatan mereka. Tetapi Allah tidak bisa. Allah mengawasi segala gerak kita.
Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui. Bersembunyi dimanapun engkau kau makan di situ Allah tahu. Walaupun pulang-pulang habis itu kehausan, aduh lama betul ya buka puasa, padahal baru habis semangka 2 bakul kan. Allah tahu. Jadi, puasa ini mengajarkan kejujuran, maka berlatihlah berbuat jujur. Kalau orang sudah bisa membohongi hati nuraninya sendiri, maka dia tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ya, karena nilai itu di hati kita, nak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak lihat hartamu, enggak lihat tampangmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah ngelihat hati wa amalikum dan amal kita. Maka berlakulah jujur. Yang kedua, puasa ini mengajarkan disiplin, nak. Kalau belum buka, jangan buka. Walaupun beda 5 menit, batal. Aku nggak tahan lagi, Ustaz. Pokoknya aku mau makan dah. Kan sisa 5 menit lagi. Orang mana tahu, Ustaz. Jamku ini sengaja kecepati 10 menit, batal. Maka orang sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah di mulut, ikut telan lagi. Coba lagi. Mana? Nggak bisa, nak. Disiplin. 5 menit sebelum buka, situ buka, batal. Ustadz aja pengalaman pulang dari Kutai Timur kecapean kan. Namanya kecapean. Gelap kan. Azan berkumandang. Ustadz minum air. Kirain buka. Sekalinya lihat jam 3:30. Batal, nak. Bayar ya. Nggak disiplin. Jadi saran saya kepada anak sekalian, sesuaikan jam itu dengan waktu yang valid. Kita namanya jam di rumah kan sesuai kita, sesuai desain kita. Kita kan sudah jam sekolah itu dimajukan 10 menit atau 15 menit ya. Supaya kalau bangun kaget kan, jam 7.15 padahal masih jam 7 kan. Nah, itu rata-rata. Itu dibenerin lagi sudah. Dalam rangka tarhib, semua jam di rumah di setel ulang. Mungkin ada mamanya jengkel sama kita, dicepati setengah jam. Jadi kita bangun, terlompat kita di kamar padahal cepat. Jangan sampai setengah jam saja kita berbuka. Jadi sesuaikan dengan yang sesuai jam yang valid. Jadi yang pertama tadi jujur, yang kedua apa? Disiplin. Puasa itu. Yang ketiga, puasa mengajarkan kita semangat beramal. Puasa itu kan nggak makan, tapi dianjurkan memberi makan. Coba bayangkan, nggak makan dianjurkan memberi makan. Ustadz, sekarang susah, zaman corona, aku nggak bisa kemana-mana. Ya justru ini kita ambil hikmahnya. Zaman dulu para sahabat Nabi sebagian ada yang dalam kondisi berperang. Bayangkan kondisi dalam berperang, tetap puasa. Tahu dari mana Ustadz? Itu ada hadisnya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi SAW bersabda, la yasumu abdu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalik al-yaumun nar an wajhi sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di medan perang. Jadi memang pernah itu puasa sambil perang, bayangkan. Kecuali Allah menghindarkan darinya neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat jamaah, kecuali Abu Daud. Jadi dalam kondisi perang itu harus puasa. Jadi kalau ada di media online, terus ada usulan karena ini kondisi corona, maka diusulkan kepada pihak berwenang untuk menyediakan puasa diganti dengan memberi sedekah. Mana bisa? Ini perang aja harus puasa kok. Pernah dengar nggak saran kayak gitu? Ya nggak bisa. Wah, harus tetap puasa. Dan puasa ini spesial, nak. Punya pintu sendiri dia. Surganya ada. Inna lil jannati baban yuqalu lahur rayyan. Jadi ada pintu namanya Ar-Rayyan. Untuk siapa Ar-Rayyan itu? Untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi jujur, disiplin, semangat beramal. Yang keempat, puasa itu mengajarkan kita apa? Puasa itu mengajarkan kita untuk
selalu memperhatikan hubungan kita dengan Allah. Karena anak-anakku sekalian, kadangkala orang dalam ibadah itu kehilangan perasaan. Coba saya tanya ya, kalau orang sholat itu apanya yang pergi dari dirinya? Pasti hatinya kan? Angkat takbir itu yang diingat kan mainan, jilbab, game, kunci hilang. Gitu. Jadi puasa ini betul-betul membuat kita menahan lapar. Ketika perut kita lapar, ketika leher kita dahaga, yang kita ingat adalah kita ini berpuasa karena Allah. Karena Allah. Nah, itu mengajarkan menjaga hubungan dengan Allah. Nah, kadang-kadang orang sholat aja lupa rakaatnya berapa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagusnya jilbab itu. Harganya 50.000. Mana duitku kurang 5.000 lagi. Allahu Akbar. Aduh, di mana ATM terdekat ini ya? Sami Allahu liman hamidah. Coba lihat. Orang sholat memang, tapi hubungan dengan Allah nggak terjaga. Maka puasa ini mengajarkan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana-mana Anda siang hari puasa pasti lapar kan? Dan lapar mengingatkan kita bahwa kita sedang berjuang menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Maka siapa yang berlatih selama bulan Ramadan menjaga hubungan dengan Allah, maka insya Allah 11 bulan berikutnya dia mampu menjaga Allah dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sani bin Husain yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Sani bin Husain tadi dapat kita ambil pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan teman-teman berkomentar di bawah ini ya. Di komentar di bawah ini. Nanti kita akan langsung coba tanyakan kepada Ustadz Sani bin Husain. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman semua mengirimkan pertanyaannya kepada Ustadz Sani bin Husain. Ya, dipersilakan teman-teman semua. Tolong fotokan itu, Pak. Fotokan layar yang dikirim ke Ustadz. Kamera yang bagus. Cari kamera yang bagus ya. Fotokan. Kita lihat sini, kita lihat. Nah, Ustadz, kalau puasa tidur seharian boleh nggak? Ya. Sejauh itu. Oke, pertanyaan masuk dari n_nes. Ustadz mau tanya, kalau lupa jam apa itu tadi? Apa tadi? Oh, tadi tanya. Kalau puasa tidur terus. Kalau Tidur terus. kalau puasa tidur terus bagaimana, Ustadz? Kalau puasa tidur terus, puasanya enggak batal. Tapi pahalanya enggak ada. Jadi anak-anakku sekalian, tidur terus itu puasa enggak batal, nak. Tapi nanti cuma dapat lapar dan dahaga. Zuhur tidur, asar tidur, maghrib tidur, zuhur tidur, asar tidur, mau maghrib baru bangun. Nah, makanya kemudian puasa itu kalau tidur terus cuma dapat lapar dan dahaga. Pembayaran fidyah dari siapa itu, nak? Siska. Oh ya. Nah, ibu hamil untuk ibu hamil, jika hamilnya tidak berurutan, maka sebaiknya dibayar bukan fidyah, tapi mengganti puasanya di hari lain. Jika hamilnya berurutan, tahun ini hamil, nanti setahun atau 2 tahun hamil lagi, melahirkan, terus berurutan dalam fikih Syam oleh Dr. Yusuf Qardawi, jika pahalanya puasanya itu
hamilnya berurutan, melahirkan berurutan, dan dirasa berat, itu maka boleh membayar fidyah. Dalam buku fikih Syam itu sampai 4 kali kelahiran. Kalau lahirnya cuma sekali dan selangnya panjang, sebaiknya dianjurkan membayar fidyah. Nah, membayar fidyah pun, membayar puasa pun berbeda menurut beberapa mazhab. Kalau Imam Syafi'i yang kita gunakan itu, ini Imam Syafi'i, kita bisa bayar fidyah, juga bisa bayar puasa. Tergantung kita tidak puasa karena apa. Jika kita tidak puasa gara-gara diri kita sendiri, maka kita bisa mengganti puasa kita di hari lain. Jika kita tidak berpuasa karena dikhawatirkan oleh bayi kita, maka kita harus membayar fidyah dan membayar di puasa di hari lain. Walaupun sebagian ulama menyatakan cukup membayar fidyah saja, dan jika melahirkannya tidak berdempetan dan berurutan, membayar puasa di hari yang lain. Jadi pokok bahasan ini berbeda tiap mazhab. Tapi kalau misal Syafi'i yang kita gunakan di Indonesia, maka sangat ditentukan kita berpuasa karena apa, tidak berpuasa karena apa. Ini demikian jawaban dari saya mengenai ya, ibu melahirkan tadi. Ibu melahirkan, kalau melahirkannya dalam jangka yang tidak rapat dan panjang waktunya, silahkan membayar puasa di hari lain dulu sebelum fidyah. Baik, itu tadi jawaban tentang pertanyaan bagaimana cara bayar fidyah bagi ibu hamil. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, ini salah satu pertanyaan yang cukup menarik. Apa hukumnya kita nonton drakor ketika puasa Ramadan, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Kalau drakor isinya melihat aurat orang lain, pasti ada dosanya. Nah, itu jawabannya. Nah, mungkin itu jawabannya. Baik, itu ya teman-teman. Bagi pertanyaan apa hukumnya nonton drakor pas bulan puasa, pasti ada dosanya tadi kata Ustadz Sani bin Husain. Kalau melihat auratnya pasti ada dosanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, kalau chatan dengan lawan jenis ketika bulan Ramadan bagaimana Ustadz? Chat dengan lawan jenis, jadi kalau chatnya itu dalam rangka urusan yang baik, contohnya dalam hal apa ya, dalam hal pekerjaan, belajar kelompok, tidak ada hubungan dengan hal yang dilarang Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering, karena yang baik pun terlalu sering bisa terlalu banyak godaan. Nah, itu jawabannya. Tapi kalau chatnya sudah hanya hal-hal yang dibicarakan, hal-hal yang sia-sia, hal yang dilarang Allah, rayu-merayu, bapakmu jualan parangnya, kok tahu? Jadi dan sebagainya, itu anak-anakku sekalian, hal-hal seperti itu yang Ustadz rasa harus kita hindari, ya. Baik, itu tadi pertanyaan tentang kalau chatan lawan jenis di bulan Ramadan bagaimana, udah dijawab oleh Ustadz Sani bin Husain. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, puasa sunnah disambung dengan puasa Ramadan bagaimana hukumnya? Puasa sunnah Disambung dengan puasa Ramadan, Ustadz. nggak apa-apa. Ya? Bahkan puasa Ramadan disambung puasa sunnah nggak apa-apa. Jadi habis puasa Ramadan itu kan ada puasa di bulan Syawal ya. Tapi yang nggak boleh satu Syawal, Idul Fitri nggak boleh puasa. Jadi selama puasa itu dilakukan di hari-hari yang dilarang berpuasa, maka boleh saja berpuasa. Nah, anak-anakku sekalian, ini mumpung pertanyaan ini saya jelaskan dulu ya. Hari apa aja sih yang dilarang berpuasa? Yang pertama hari raya. Yang kedua, hari yang dilarang puasa adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa ya? Alla tasumu hadhil ayyam. Janganlah kalian berpuasa di hari-hari ini. Fa innaha ayyamu akli wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Karena hari ini adalah hari puasa untuk makan, minum, dan zikir pada Allah. Hari tasyrik, 2 ya. Yang ketiga, larangan puasa di hari Jumat saja.
Ini supaya tahu. Asumtu amis faqalat la faqala at-turidin at-tasumi gadan qalat la qala fa'aftiri idan. Apakah kemarin kamu puasa? Kata Nabi. Juwairah menjawab tidak. Nabi menjawab, apakah besok kamu puasa? Dia menjawab tidak. Maka Nabi kalau begitu batalkan puasamu. Nah, Nabi bertanya pada saat hari Jumat, la tasumu yaumal jum'ah illa qablahu yaum au ba'dahu yaum. Enggak ada puasa hari Jumat doang, kecuali disambung dengan sebelumnya dan sesudahnya. Yang 4, larangan puasa di hari Sabtu aja, nak. La tasumu yaumus sabti illa fi maftaradallahu alaikum. Yang kelima, larangan puasa di hari yang diragukan. Jadi kita mesti nunggu pendapat ulama. Dan pengumuman 6, larangan puasa setahun penuh. La shoma man shomal abadat. Jadi larang puasa setahunan penuh. Yang ketujuh, larang puasa bagi wanita jika suaminya di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Maksudnya puasa itu puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus. La tasumul mar'ah yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa biiznihi illa Ramadan. Janganlah seorang perempuan berpuasa, maksudnya istri, hanya satu hari ketika suaminya di rumah, kecuali seizin suaminya, kecuali bulan Ramadan. Yang terakhir, 8 adalah larangan puasa wisol, nyambung. Jadi demikian tadi. Ada yang nanya, boleh nggak puasa? Silakan aja selama tidak pada hari yang dilarang. Baik, tadi jawabannya silakan berpuasa kecuali di hari yang dilarang. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau lupa utang kayak apa, Ustaz? Utang puasa bagaimana hukumnya? Biasa lupa utang itu, utang puasa gara-gara 2 hal. Yang pertama memang sengaja dilupakan. Jadi nak, mulai sore ini renung-renungkanlah hutangmu itu ya. Kan kita bisa ingat, yang laki-laki ini mimpinya sejak kelas berapa, yang perempuan haidnya kelas berapa. Nah, coba-coba didata dulu, ambil kertas yang banyak, buku yang panjang, kira-kira tahun ini saya utang berapa, dicatat dulu nak. Jangan langsung bilang saya lupa, jangan, usaha dulu, hitung dulu. Terus bayarnya kayak apa? Oh, bisa 3 hari tiap bulan. Oh, bisa setiap Senin Kamis. Tapi Senin Kamis bukan puasa, niat puasa sunnah loh ya. Niatnya puasa bayar utang. Jadi nak, usaha dulu, hitung dulu mana utangnya. Utang puasa, habis itu baru. Jadi jangan sampai nyerah dulu, aku lupa, janganlah. Apalagi masih SMP, pasti bisa dihitung itu. Kalau kayak Ustadz ini atau umur 60 pasti sudah lupa. Tapi kalau mau diusahakan pasti kita bisa mengetahui berapa utang kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, atas jawaban dari Ustadz Sani bin Husain. Selanjutnya, bagaimana cara produktif di bulan Ramadan di tengah pandemi Corona? Bagaimana, Ustadz? Rumusnya MTS. MTS yang pertama, majelis keluarga. M pertama, majelis keluarga. Memang kita nggak bisa majelis di masjid, nggak bisa majelis di musola, apalagi kita zona merah. Makanya buatlah majelis bersama ayah dan bunda. Ya kan? Kalau nggak bisa ya sama kakak dan adik. Majelis M. T yang kedua apa? Tadarus. Kita bisa tadarus rombongan bareng-bareng. Yang sekarang sama keluarga. Ya kan? Tadarus. S-nya apa? Sholat jamaah. Walaupun terakhir tapi penting. Sekarang kita menikmati di masa ini sholat tarawih berjamaah di rumah. Nah, anak-anakku yang SMP, yang hafalan sudah juz 30 sudah oke. Ini saatnya dirimu menunjukkan peranmu di rumah. Jangan mengharap abinya aja, bapaknya aja. Coba ngomong ke abinya, Bi, bolehkah aku sekali-sekali jadi imam? Tuh kan? Jadi imam nanti. Ya, bacaannya jangan surah Al-Ikhlas saja, terlalu ikhlas, baca surah yang lain. Supaya abinya juga melihat, oh ini anak ada perkembangan. Siapa tahu proposal sepeda baru bisa sukses nanti akhir Ramadan. Jadi anak-anakku ingat rumusnya MTS. M, majelis keluarga, ya kan? T, tadarus bersama. S, sholat berjamaah. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz Sani bin Husain. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.
Ustadz, bagaimana jika puasa tahun kemarin hamil dan otomatis tahun ini menyusui, wajib berpuasa atau tidak? Karena pernah nyicil bayar hutang puasa tahun kemarin tapi ASI seret dan anak rewel. Bagaimana dengan kondisi begini, Ustadz? Jadi jika berpuasa dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan, karena memang kondisinya sedang tidak seperti umumnya orang, sedang menyusui seperti ibu-ibu, ya kan, membuat anak rewel, maka boleh tidak berpuasa, tapi tetap diusahakan bayar puasa di hari lain dulu, mengkodok dulu, seberapapun utang itu dikodok dulu. Jadi jangan langsung potong kompas ambil fidyah. Jadi sebaiknya tetap membayar dulu puasa. Jadi prosesnya itu kodok dulu, baru fidyah. Selama masih mungkin dikodok di hari lain. Jadi demikian, ini anjuran ulama sebagian besar begitu. Jadi sebaiknya kodok dulu. Jika memang tidak ada pilihan lain mengkodok, karena tadi banyak faktor, kelahirannya rapat dan banyak, tiap 2 tahun misalnya lahir anak dan sebagainya, maka itu pun kita membayar fidyah. Fidyah pun nanti tergantung. Ada yang fidyah dengan kodok, ada yang kodok saja. Mungkin demikian jawaban saya. Tetap diusahakan membayar kodok dulu di hari lain, hari yang lebih longgar, hari yang ketika sehat, hari yang ketika mungkin. Baik, tadi jawabannya dikodok dulu ya, Ustadz. Baru diusahakan kodok dulu, baru bayar fidyah. Dengan syarat ya, Ustadz. Dengan syarat tertentu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kalau bulan Ramadan kita nangis, marah, dan yang pokoknya yang berpengaruh dengan emosi itu bagaimana, Ustadz? Jadi anak-anakku sekalian, hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa itu dan hal-hal yang dilarang ketika berpuasa itu sudah jelas. Jika menangis itu tidak membatalkan puasa. Jadi saya ulangi lagi, menangis tidak membatalkan puasa. Menangis habis itu makan baru batal. Oke, selanjutnya bangunin orang sahur, apa hukumnya, Ustadz? Bangunin orang sahur, asal yang dibangun itu memang ridho, gak ada masalah. Makanya penting anak-anakku membangunkan orang sahur ini jangan mengagetkan orang, lempar petasan ke dalam rumah, ya. Dan ini minta persetujuan juga dengan tokoh-tokoh kampung, dengan Pak RT, dengan lingkungan. Karena yang kita bangun ini tidak semua senang dengan cara kita. Apa kaleng dilempar kah, atau drum dipukul kah? Nah, selama orang di penduduk kampung itu setuju, semua menerima, tidak ada soal. Tapi kalau ada yang tidak setuju, apa yang kita lakukan bukan jadi kebaikan, malah jadi hal yang menyinggung perasaan dia. Jadi Ustadz tidak melarang selama warga di situ berkenan. Dan atas izin ketua RT, beritahu ketua-ketua kampung. Tapi untuk zaman sekarang jangan sampai kita lakukan itu. Karena kita sekarang dianjurkan di rumah saja. Jadi bangunin keluarga sendiri dulu untuk tahun ini. Mudah-mudahan wabahnya berlalu. Ya, jangan nekat. Wah kalau gitu Ustadz kami udah tiap tahun begini Ustadz. Kami akan bangunkan Ustadz. Jangan. Ini sekarang wabah nak. Kita habis itu bangunin orang sahur. Pulang-pulang kena corona kayak apa kan. Oke, baik. Mungkin cukup. Sebelumnya saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita tanyakan ke Ustadz Sani. Kumur-kumur Ustadz. Mau dijawab Ustadz? Baik. Satu lagi. Terakhir ya guys, terakhir. Baik. Apa hukumnya kumur-kumur dan atau sikat gigi Ustadz? Bagaimana? Saya pernah ketemu siswa bulan-bulan Ramadan dia wudhu. Habis itu enggak kumur-kumur. Cuma dikasih mulutnya mingkem, terus airnya cuma di depan mulut, tak gini. Terus saya tanya kenapa? Takut makruh Ustaz. Wudhu itu mesti masukkan air dalam mulut, masukkan aja. Ustaz nanti ketelan. Itulah batas kemanusiaan kita. Kita nggak tahu air itu nelan kah,
Lewatkah? Selama tidak ada niat pelakunya menelan itu, maka itu tidak batal. Tapi kalau ada niat menelan, batal. Jadi kalau wudhu silakan aja berkumur. Jangan mentang-mentang puasa tidak berkumur, malah wudhu kita yang nggak sempurna. Masalah nanti air itu di dalam mulut kita itu keluar kekuasaan kita. Selama tidak ada niat, ini kuncinya ya. Selama tidak ada niat untuk minum air, tidak batal. Tapi walaupun sedikit ada niat, batal itu. Sama kayak bersiwak. Anjurannya bersiwak ambillah waktu-waktu yang aman, habis sahur kah dan sebagainya. Kalaupun tidak, maka bersiwaklah seperti biasa di hari lain. Kalau di hari lain 2 kali pagi dan sore, ya silahkan bersiwak pagi dan sore. Tetapi yang jadi makruh itu, biasa di hari lain cuma siwak 2 kali, di bulan Ramadan siwaknya sampai 6 kali. Sama kayak mandi pagi sore silakan aja, selama nggak nelan air gitu. Tapi nggak pernah mandi di bulan Ramadan berendam terus, nah itu yang jadi makruh. Jadi kalau berendam air aja nggak apa-apa sih, yang penting jangan sampai minum. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Sani yang telah mau menjawab pertanyaan dari siswa-siswi SMPT Cordova. Semoga tanya jawab tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Baik, sisi pertanyaan saya tutup. Saya lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni sesi doa yang insya Allah bersama akan dipimpin oleh Ustadz Sani bin Hussein. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa untuk orang tua kita, untuk ayah bunda kita. Kita berdoa juga untuk bangsa kita, untuk umat manusia yang saat ini menghadapi wabah dan penyakit, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan doa kita di rumah masing-masing dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma zil sultanil azim wa zil manil khadim wa zil wajhil karim wa walil kalimatit tamma wa da'watil mustajabah. Ya Rahman tawil umrina wasai asalina wahdi hajatina wasir amwalina. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min syai'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ayah dan bunda kami. Jika ada di antara kami ayah bunda masih sehat, panjangkanlah umurnya, lindungilah mereka berdua dalam bekerja, hindarkan dari wabah dan penyakit mara bahaya. Ya Allah ya Tuhan kami, jika orang tua kami ada di antara kami sudah meninggal, tolong lapangkan kuburnya, ampunkan dosanya, berikan rahmat yang banyak. Ya Allah ya Tuhan kami semua siswa dan siswi Cordova ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah, jadikan kami anak soleh dan soleha, anak yang santun kata ketika mereka sudah renta, anak yang masih boleh lembut kepalanya saat mereka sakit tak berdaya, anak yang masih mau ya Allah membimbing orang tua kami saat mereka sakaratul maut, anak yang masih mau memandikan jenazah mereka ketika mereka meninggal dunia, membersihkan kotoran di badan mereka, menutup aib yang tampak di matanya saat itu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak soleh dan soleha, anak-anak yang masih mau pikul keranda jenazah ke liang lahat dengan penuh doa, anak-anak yang masih mau berbakti pada orang tua kami semasa hidup dan mau mendoakan mereka ketika mereka meninggalkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur orang tua kami, sehatkan badannya, berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada keduanya. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami, lindungi keluarga kami, lindungi kerabat kami, lindungi kakek nenek kami, lindungi paman bibi kami. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, lindungilah bangsa kami, berikanlah kami kekuatan menghadapi cobaan ini, berikanlah kami kesehatan, nasib-nasib yang baik, keberkahan di bulan Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan yang banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, mungkin hanya itu acara pada sore hari ini. Semoga kita bisa sama-sama mengambil manfaatnya. Saya selaku MC, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan kalau ada salah itu datang dari diri saya pribadi. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.